Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini kembali lagi sama gue di sini. Tapi sebelum memulai topiknya, gue ingin berterima kasih untuk para member-member yang sudah join ke membership gue. Mendengar opini-opini saya terkait dengan berita-berita yang ada di Indonesia di hari-hari ini yang semakin hari semakin berkomedi ya. Dan video membership gue terbaru kayaknya itu soal Bapak Soeharto ya, presiden kita yang ketujuh kalau tidak salah ya. Itu sudah dinobatkan menjadi national hero, anjay. Jadi pahlawan ya. Sebelahan sama Marsina. Oh presiden kedua dia. Kenapa ketujuh ya? Soalnya 30 tahun saya ingetnya, mohon maaf ya. Tapi kedua dia ya, presiden kedua ya. Barengan namanya Marsina dia jadi hero ya. Awkward sekali, cringe sekali. Tapi ya udahlah, namanya juga pendapat ya kan. Tapi hari ini gue pengen bahas salah satu pesulap legendaris ya. Kalau mungkin di era-era lu sudah kenal sama Om Ded yang dulunya sulap, sekarang dia udah fitness tuh bos gue. Nah dulu zaman-zaman gue kecil ada yang namanya David Copperfield gitu ya. Salah satu pesulap paling legendaris di masa itulah. Bahkan udah dikatakan nih kayaknya bekerja sama dengan iblis ya untuk bisa ngilangin Monas. Lo bayangin tuh, pala Monas tuh yang emas semua itu hilang dulu sama David Copperfield ya. Jadi mungkin kalian yang familiar dengan nama David Copperfield, atau kalau kalian mungkin pada di umuran gua atau masa kecilnya mungkin masih nonton TV dan mungkin sering main ke toko buku buat baca dan beli buku-buku sulap mungkin, seharusnya pasti tahu lah sama si David Copperfield ini. Pesulap legendaris yang jago banget, seorang ilusionis yang keren banget pada masanya, atau bahkan mungkin bisa dikatakan sampai sekarang, mungkin gak seviral David Blaine dan kawan-kawan, tapi dia salah satu yang paling legendaris di eranya. Dan ya orang ini tuh bisa dibilang cukup sakti lah kalau kita lihat gimana dia perform di depan jutaan penontonnya. Makanya dikatakan dia tuh mungkin bekerja sama dengan iblis gitu. Udah puluhan tahun David Copperfield tampil di banyak banget orang di seluruh dunia. Dari mulai ngilangin patung Liberty, di borgol di Niagara Falls. Pokoknya ini orang selalu bisa bikin penonton itu terheran-heran tentang gimana caranya dia itu bisa melakukan hal-hal yang rasanya tidak mungkin terjadi gitu. Banyak yang berusaha mengungkapkan gimana trik-trik si Copperfield ini bisa dilakukan, tapi banyak juga trik yang memang sampai detik ini masih misteri dan belum terbuka caranya seperti apa. Tapi di video kali ini gue tuh bukan mau jadi polisi pesulap yang membongkar yang namanya sulap-sulapnya si David Copperfield ini. Tapi di sini yang mau gue bahas adalah gimana si David Copperfield yang adalah pesulap legend ini itu hampir aja dipaksa untuk membuka trik teleportasi dia secara penuh ke publik. Karena ada satu orang yang menggugat dia sebesar jutaan dolar karena triknya dia ini. Nah, jadi gimana kasusnya si David Copperfield ini sampai dia harus membuka triknya sambil yang namanya bersumpah di pengadilan? Langsung aja kita bahas. So let's begin the case guys. I lost myself. Oke, ini kita ngomongin David Copperfield nih ya. Seorang living legend, senior juga di bidang sulap, seorang ilusionis yang bener-bener gila banget jagonya. Dia sekarang mungkin umurannya udah 70 tahunan. Karena dia aktif itu dari 70-an ya, tahun 70-an akhir. Ada di mana-mana juga. Tiap tahun bisa bikin ratusan show di seluruh dunia. Dan pokoknya kalau zaman dulu ngelihat sulap ini orang, ya kita tentunya dan orang tua kita mungkin akan sampai terbingung-bingung. Kok ini orang bisa begini, kok ini orang bisa begitu. Saking ini orang tuh jago banget di masanya untuk bikin sulap-sulap ilusi yang out of the box gitu. Nah seperti yang kita tahu di dunia sulap itu kan yang bikin seru adalah memang dari sisi gimana si sulap itu ditampilkan ke penonton dan gimana caranya si sulap itu bisa gak ketahuan menipu atau halusnya mungkin gak ketahuan memberi ilusi ke penonton yang rela datang dan bayar justru buat diberikan ilusi dan kebohongan itu gitu kan. Tapi masalahnya mindset ini tidak terjadi di salah satu show-nya si Copperfield yang dilakukan di Las Vegas pada tahun 2013. Jadi ceritanya di tanggal 12 November 2013, si Copperfield ini lagi melakukan pertunjukan sulap di MGM Grand Las Vegas. Tempat di mana dia tinggal juga sebenarnya. Nah, di acara tersebut si David Copperfield ini melakukan satu trik sulap yang punya nama Lucky Number 13. Sebuah trik di mana si Copperfield ini minta 13 penonton buat bervolunteer ikutan menjalani triknya. Dan intinya si Lucky Number 13 ini tuh nama trik untuk menghilangkan 13 penonton yang duduk di panggung. Dan setelah hilang dari panggung, mereka itu bakal muncul lagi di studio setelah beberapa saat. Nah, di tanggal 12 November 2013 itu,
Si Copperfield ini meminta 13 penonton sama seperti biasanya lah. Karena nama triknya juga kan adalah Lucky Number 13, dan setelah memanggil 13 penonton seperti biasa dia melakukan trik ini, triknya berjalan dengan lancar. Orang-orangnya juga ngilang secara tiba-tiba dari panggung. Dan dari sana beberapa saat kemudian pun ke-13 orang itu kembali muncul di bagian belakang teater. Berjalan like normal lah bisa dibilang. Terus pertanyaannya adalah apa masalahnya gitu kan? Nah, masalahnya ini itu muncul di tahun 2014. Beberapa bulan setelah acara si Copperfield ini diadakan. Jadi masalahnya ini dimulai waktu ada salah satu penonton si Copperfield di Vegas itu melaporkan si Copperfield ini ke pengadilan daerah Nevada. Yang dimana si orang ini tuh menggugat David Copperfield, MGM Grand Hotel, dan juga kontraktor di balik pembangunan fasilitas di MGM Grand Hotel. Pertanyaannya adalah kenapa bisa digugat gitu kan? Jadi ternyata si orang yang menggugat ini tuh sempat mengalami kecelakaan dan cedera waktu dia lagi diburu-buru lari untuk menjalankan triknya si Copperfield ini. Ya seperti yang kita tahu lah ya, ilusi yang dibuat itu kan seakan-akan menteleportasikan 13 orang tadi ke belakang kursi penonton. Jadi seakan-akan mereka itu pindah secara instan. Padahal dengan stage act dan segala macam yang sudah si Copperfield buat di atas panggung, ternyata ke-13 orang itu tuh harus berlari dari backstage ke belakang tempat duduk para penonton. Dan di perjalanan dari backstage ke tempat duduk tersebut, salah satu orang ini yang punya nama Gavin Cox itu mengaku bahwa dia tuh jatuh di sana. Kepalanya tuh terbentur. Dan katanya dia itu mengalami yang namanya rasa sakit kronis beserta dengan cedera otak permanen. Si Gavin Cox yang adalah turis asal Inggris ini tuh mengaku kalau dia itu harus menghabiskan uang medis sampai dengan 1,4 juta dolar untuk menangani cedera otak yang dialami. Dan dia merasa bahwa ini semua salah dari si Copperfield, MGM Grand Hotel juga, dan juga kontraktor konstruksi yang gak menjaga kondisi backstage dan juga keamanan dari lorong gelap tempat mereka berlari. Makanya sampai terjadi kecelakaan yang dialami sama si Gavin Cox ini. Makanya di sini terjadilah keseruannya bisa dibilang. Karena si Gavin Cox yang orang Inggris ini itu rela buat nge-hire pengacara Amerika Serikat. Rela-relanya ngelaporin hal ini ke pengadilan Nevada. Dan dia sama istrinya juga rela buat terbang ke Amerika buat melaporkan si Copperfield ini. Sebenarnya kasus ini juga sempat lama nggak dibawa ke pengadilan sampai terjadi sidang. Karena sidang pertamanya itu terjadi pada bulan April tahun 2018. Waktu si Copperfield itu akhirnya diminta hakim untuk menghadap dan juga membuka rahasia dari trik ilusi dari si Lucky Number 13 yang dia tampilkan di Vegas 5 tahun sebelumnya. Berita ini itu jadi lumayan heboh di kala itu. Karena sulap itu kan memang gede banget di Amerika Serikat dan nama David Copperfield itu bisa dibilang one of the biggest if not the biggest. Bahkan sampai tahun 2018 di waktu dia itu dipanggil pengadilan Nevada. Secara detail, si Gavin Cox ini berargumen di laporannya bahwa ilusi ini tuh gak disupport dengan kondisi lingkungan yang aman buat partisipan yang dipilih secara random sama si Copperfield. Karena katanya di sana itu mereka harus diburu-buru lari sama kru supaya timingnya gak meleset. Tapi di satu sisi itu juga mereka itu harus berlari di lorong backstage yang gelap. Gak aman karena memang masih ada pekerjaan konstruksinya. Makanya katanya di sana itu penuh sama debu dan juga rintangan. Mungkin batu bata atau semen atau scaffolding gitu ya. Atau mungkin benteng Takeshi ekstrimnya gitu kan. Dan kalau bingung kenapa sidang pertamanya baru dilakukan pada tahun 2018, sebenarnya ini juga bisa terjadi karena si tim legalnya si Copperfield yang berusaha keras memang buat menggagalkan laporan ini. Yang mereka itu berargumen kalau resiko kayak cedera begitu ya normal kejadian. Apalagi yang dipilih juga boleh banget menolak dan pastinya udah ada bayangan dong. Mereka bakal disuruh apa aja gitu kan. Dan ya dari sisi Copperfield sendiri pasti dia dan timnya juga berusaha keras supaya ini nggak kebawa sampai pengadilan. Karena kalau sampai pengadilan pasti ada trik dia yang harus dibuka buat jadi barang bukti ketidakbersalahannya dia. Makanya di antara 2015-2017 itu si Copperfield dan si Gavin Cox ini bersepakat buat mengajukan mosi untuk menjaga detail dari trik ilusi Lucky Number 13 itu tetap jadi rahasia. Karena kalau ini dibuka ke umum secara lugas dan gamblang ya IP dan semua nama si David Copperfield ini sebagai pesulap ya tentunya hilang dalam sekejap. Magisnya kan jadi berkurang gitu ya. Udah bertahun-tahun bisa bikin trik sulap yang sebegitu megahnya, masa dia mau menyerahkan gitu aja ke publik caranya gimana? Kan tentunya nggak mau lah. Makanya hakim itu memutuskan buat oke lah.
Untuk kesaksian si Copperfield itu boleh dilakukan di dalam sidang tertutup. Tapi kalau untuk masalah deskripsi ilusinya secara umum, itu dia harus bersaksi sambil disumpah dan jelas itu jadi sidang terbuka juga. Dan ya di bulan April 2018 akhirnya si David Copperfield untuk pertama kalinya ngejelasin salah satu trik sulap dia yang sudah puluhan tahun dia kemas secara cantik banget. Dan dia itu berkesaksian di bawah sumpah pengadilan juga. Lu bayangin aja ya, ini jadi David Copperfield gimana kayak rasanya gitu ya. Udah sukses besar, personal branding nama dia juga udah sakti banget gitu ya kesannya. Bahkan katanya bekerja sama dengan iblis gitu ya. Bisa ngilangin patung Liberty lu bayangin ya. Bisa selamat di air terjun Niagara. Bisa selamat di segitiga Bermuda bahkan ya. Yang kalau pesawat aja masuk ke dalam gitu. Bisa ini bisa itulah intinya. Tiba-tiba harus mengeluarkan salah satu rahasia yang sudah dia jaga bertahun-tahun buat menghibur jutaan orang. Tentunya ini menyebalkan buat David Copperfield kan. Di persidangannya juga memang pengacara si Gavin Cox ini memang sangat-sangat agresif. Bisa dibilang ngorek dan nyari-nyari kesalahan si Copperfield ini. Dan bisa dibilang agak gak respect juga terhadap persidangan karena memang petantang-petenteng aja gitu gayanya. Sedangkan kalau kita lihat ke klaim-klaim dan juga realitanya, ternyata si Gavin Cox ini dirasa tidak konsisten terhadap apa yang dia omongin dan juga kejadian aslinya atau keadaan aslinya. Di satu sisi, si Gavin Cox ini bilang kalau dia itu jatuh waktu lari di lorong gelap sampai sakit luar biasa dan juga mengalami kerusakan otak. Sedangkan di saat hari kejadian itu, si Copperfield sempat nanya ke dia apakah dia itu gak apa-apa atau kayak gimana. Dan jawabannya, he's fine-fine aja gitu. Udah gitu kalau kita ngomongin betapa dia ini mengemphasize bahwa dia itu sampai mengalami kerusakan otak permanen, tapi pada kenyataannya si Gavin ini baru ke rumah sakit itu keesokan harinya. Gak langsung ke IGD di hari itu juga. Setelah selesai acara kan harusnya kalau kronis banget mah langsung ke IGD gitu kan udah pusing palanya gitu kan. Dan terlebih lagi si Copperfield dan timnya ini juga gak mendapatkan laporan kalau di saat itu ada insiden partisipan yang terjatuh sama sekali. Gak ada. Udah gitu pengacara si Copperfield itu juga sempat ngedapetin barang bukti inkonsistensi dari si Gavin berupa video bahwa si Gavin yang katanya sampai cedera dan susah buat berjalan kaki dengan normal itu terlihat bisa jalan secara normal sambil bawa koper berat. Dan dia juga terlihat sempat keluar negeri setelah insiden ini kejadian. Jadi memang kontradiksi gitu terhadap kesaksiannya. Apalagi ketahuan ngibul lagi kan ternyata dia masih bisa bawa koper berat dan jalan-jalan keluar negeri gitu kan. Dari sisi hakim yang nanganin kasus ini, ya setelah ada bukti-bukti itu ya, yang memang namanya adalah Mark Denton ini, hakimnya, ini memang tidak pernah secara gamblang menyatakan kalau si Gavin Cox ini berbohong. Tapi dia mengizinkan si Copperfield dan tim legalnya untuk mempertanyakan kebenaran dari apa yang mungkin dilebih-lebihkan sama si Gavin ini. Terutama dari sisi cedera yang kayaknya tidak separah itu kalau kita ngelihat ke video bukti si Gavin yang bisa jalan-jalan dengan normal. Dan dari sisi si Gavin pun, dia juga gak bisa memberi barang bukti terkait masalah konstruksi yang membahayakan di backstage MGM Grand. Jadi ini semua cuma berdasarkan kesaksian dia doang dan juga foto dia pas dirawat. Sedangkan rekam medisnya pun tidak pernah dipublikasi juga di persidangan secara terbuka. Jadi ngawur aja gitu. Sidang ini juga berjalan selama beberapa minggu di bulan April tahun 2018. Sampai akhirnya juri itu mendapati bahwa Copperfield dan MGM Grand itu gak bisa dibebankan dan diberi tanggung jawab untuk mengganti rugi si Gavin Cox secara finansial. Yang kalau kita lihat ke berita-berita yang beredar itu gugatannya sekitar 2 jutaan dolar. Dan pada akhirnya si Gavin Cox ini kalah sidang. Gak dapat kompensasi apapun dan dia juga harus ngebayarin biaya legal untuk yang namanya pengacara. Tiket pesawat dari Inggris ke Nevada juga. Dan juga perintilan-perintilan lain selama kasus hukum ini berjalan. Jadi intinya zong aja lah. Gak dapat apa-apa. Ya di satu sisi pesulap yang duitnya udah mendekati 1 miliar dolar ini atau 16 triliun rupiah ini pastinya gak masalah buat ngegantiin duit 2 juta dolar doang yang memang gak 1% juga gitu ya. Tapi masalahnya ini kan nama baik dia yang sudah dibangun dari tahun 70-an itu bisa hancur gara-gara kayak ginian. Apalagi ngasih tahu trik dia secara gamblang, ngebuka trik dia yang sudah dikemas sedemikian rupa sampai bertahun-tahun gitu ya. Apalagi di Las Vegas ini kan residence pasti ya, udah sering di sana ya. Dan ya rasanya agak terlalu kentang aja kalau seorang David Copperfield harus terbongkar trik-trik gilanya cuman karena satu orang yang tidak terbukti kesandung dan cedera karena cuma jadi partisipan gitu.
Tapi intinya dengan adanya kasus ini juga kita bisa tahu betapa hebatnya si Copperfield sama timnya bisa mengkoordinasikan partisipan-partisipan yang volunteering buat ikut ke dalam pertunjukan sulapnya. Dan bisa bikin mereka senatural mungkin tanpa kelihatan kayak acting. Dan ya jadi kelihatan juga bahwa ini orang mah sebenarnya memang legend dan jago banget bersulap gitu kan. Jadi itu dia kasusnya si Copperfield ya. Yang sebenarnya dari kasus ini pun kita tahu bahwa semua volunteernya juga pasti di brief sama krunya di belakang, makanya disuruh lari-lari. Nggak beneran teleportasi juga sebenarnya. Yang belum ketahuan mungkin adalah teleportasi saat David Copperfield bisa teleport ya kan, tiba-tiba dia ke gurun katanya, terus dia bawa pasir coy, pulang coy, ke gokil menurut gua. Pas itu bisa ngilangin jet tempur, bisa ngilangin tank. Tapi yang kita perlu tahu bahwa semua volunteer ya sebenarnya adalah bagian dari keseluruhan act-nya sebenarnya. Tapi ya itu sekarang karena kebanyakan kita dulu kalau ada di RCTI ya, si Mask Magician ya, yang dia suka pakai topeng terus dia buka-buka trik Copperfield gitu kan, itu paling sering tuh dia buka tuh ya. Emang semenjak itu sulap sudah tidak sebegitu serunya lagi buat ditonton ya, karena jadi sebagian trik-trik besar yang gila-gilaan ini jadi akhirnya semuanya kita tuh jadi tahu triknya gitu. Ada penasaran pengen tahu triknya, tapi kadang-kadang semakin gue umur segini gue jadi nggak pengen tahu sebenarnya triknya kayak gimana dan pengen nonton sulap aja, emang pengen dibohongin aja gitu ya. Tapi gimana dengan kalian? Kalian lebih suka trik sulap itu memang dibuka atau kalian cuma cukup dengan nonton sulapnya doang dan menerka-nerka di kepala lu, dan mari kita asumsikan bahwa pesulap itu bekerja sama dengan setan kayak Chris Angel yang bisa nembus pagar ya. Iya bisa dilindas dia, bisa nembus kaca, lo bayangin tuh Chris Angel tuh. Chris Angel yang menurut gue paling mendekati dengan yang namanya kerjasama dengan iblis ya. Karena emang penampilannya pun juga aneh gitu kan. Tapi itulah dia dunia sulap, ya ada aja orang pasti mau ambil advantages apalagi zaman dulu gitu ya. Mungkin CCTV dan kawan-kawan masih belum gede-gede banget kali ya coveragenya ya. Sampai mau nuntut $2 juta tapi ternyata kagak dapet apa-apa ya. So itulah dia kasusnya David Copperfield di masa-masa 2013-2014 saat dia masih jadi residence magician-nya Las Vegas juga ya. Kalau nggak salah sekarang tuh ada orang American Got Talent deh yang jadi residentnya sekarang. Orang Asia tuh di Las Vegas sekarang. Menggantikan Copperfield dan para American magician lainnya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. Jangan lupa juga join membership gue untuk dapetin video-video soal berita-berita terkini di Indonesia. So, thank you guys for watching once again. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.